Assalamualaikum dan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi kami silaturahmi kepada saudara muslim kami yang kemarin mengucapkan 2 kalimat syahadat dan dia bersyahadat asbab hidayah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan, melakukan syahadat dengan istrinya, dengan anaknya yang masih balita. Alhamdulillah di Masjid Nurul Hidayah, Kecamatan Marisa Selatan. Dan kami tadi melakukan silaturahmi karena dia adalah saudara muslim kami, seakidah, seiman, maka kami wajib berkunjung. Dan kunjungan kami ini menanyakan hal ihwal, asbab bagaimana dia masuk Islam. Masuk Islamnya saudara kita ini namanya Joshua Situngkir. Alhamdulillah dia hijrah dan ganti nama menjadi Muhammad Yusuf. dari Medan Ustaz ya? Dari Medan, asalnya dari Medan, istrinya dari Gorontalo Sanger. Ibunya dari Sangir, bapaknya bapaknya dari Gorontalo, marga Wartabone, tapi dia ikut agama ibunya, agama Kristiani. Alhamdulillah asbab kemarin dapat hidayah, dia dengan suaminya sukarela minta diantarkan dari tetangganya untuk diantarkan ke Masjid Nurul Hidayah untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan kami terharu sekali karena di bulan suci Ramadan, tepat di hari ke-13 Ramadan, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asbab dia masuk Islam dari ceritanya berkat daripada anaknya yang masih balita, yang masih umur 5 bulan, bukan balita, masih 5 bulan. Namanya Nur Aurelia. Sekarang sudah dinamakan Nur Aurelia. Anaknya setelah pembaptisan, tiba-tiba anaknya ini mengucapkan kalimat Allah. Jelas nama penyebutan Allah. Sejak saat itu bapaknya Muhammad Yusuf atau Joshua ini didatangi mimpi. Setiap mendekati subuh, mimpinya mimpi yang sama. Ceritanya yang di mimpi itu datang seorang laki-laki berjubah putih, wajahnya tidak terlihat, wajahnya berupa cahaya. Datang bersama ibunya, almarhum daripada ibu si Joshua tadi, dan mengatakan kepada anaknya untuk bagaimana kembali ke agama yang sempurna, agama Islam. Dan ini batin dia ini berkecamuk, batin dia dan istrinya ini berkecamuk. Diceritakan kepada istrinya bahwasanya dia didatangi mimpi yang sama di setiap menjelang waktu subuh. Ya, alhamdulillah bulat tekad mereka untuk masuk Islam, menjadi mualaf. Nah, maka kemarin itu pas di hari 13 Ramadan, mereka dengan tekad yang kuat, tidak dengan iming-iming atau apa, dengan sadar, mereka ke tetangga rumah mereka untuk dihantarkan ke Masjid Nurul Hidayah untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Allah. Jadi asbab anaknya mengucapkan la ilallah, anaknya ini umur 5 bulan. Mengucapkan Allah ini Ustaz ya? Mengucapkan kalimat Allah jelas. Jadi dari situ, padahal anaknya ini baru dibaptis 1 hari setelah dibaptis, Allah. langsung dia mengucapkan kalimat itu, kalimat Allah. Baik, ikhwafillah, kalau misalkan itu sudah jalannya hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, anak kecil saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Apa kabarnya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Baik teman-teman sekalian, hari ini saya akan mencoba mereaksi tentang sebuah video ya. Video yang lagi viral akhir-akhir ini teman-teman sekalian, tentang adanya sebuah balita yang usianya 5 bulan teman-teman sekalian, di mana balita ini baru selesai dibaptis oleh kedua orang tuanya, dan selesai dibaptis teman-teman sekalian, anak ini mengucapkan kalimat Allah dengan sangat jelas teman-teman sekalian, dengan sangat jelas ya. Hal ini teman-teman sekalian mengingatkan kita tentang hadisnya baginda Nabi Muhammad SAW, bahwa ada 3 anak yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara ketika masih balitanya. Yang pertama Nabi Isa alaihissalam, yang kedua kisahnya Juraij, bayi dalam kisahnya Juraij, dan yang ketiga yang ketiga di masanya Fir'aun laknatullah alaih. Nah, kita bercerita tentang kisahnya Juraij ya, teman-teman sekalian, bahwa dulu ya ada seorang ahli ibadah, dia sangat sekali taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan baktinya kepada kedua orang tuanya.
Juraid ini adalah orang yang sangat alim ulama. Saat itu teman-teman sekalian, Juraid ini sedang melaksanakan ibadah sholat. Dia sholat ya. Akhirnya dalam sholatnya sang ibunda datang mengunjungi daripada rumahnya Juraid. Akhirnya ketika Juraid sedang melaksanakan ibadah sholat teman-teman sekalian, maka Juraid ini dipanggil oleh ibunya. Juraid, tapi Juraid ini mendengar, tapi beliau ini sedang melakukan sholat teman-teman sekalian. Dia dalam keadaan bimbang antara dia menghentikan sholatnya dan dia memenuhi daripada panggilan ibunya teman-teman sekalian. Akhirnya dalam kebimbangannya Juraid ini Juraid ini melanjutkan daripada ibadah sholatnya. Sehingga saat itu teman-teman sekalian, Juraid ini dalam melanjutkan ibadah sholatnya, maka ibunya Juraid ini dalam keadaan marah teman-teman sekalian. Ibunya dalam keadaan marah, kemudian ibunya berdoa, "Wahai Tuhanku, jangan matikan Juraid kecuali dia didatangi oleh seorang pezina." Itu adalah doa daripada ibunya. Akhirnya lambat laun sesuai dengan apa yang telah didoakan oleh ibunya teman-teman sekalian, Juraid ini didatangi oleh seorang pezina teman-teman sekalian. Karena Juraid ini adalah seorang yang alim ulama, ibadahnya tekun, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah mengubris daripada ajakan seorang pezina ini untuk berzina dengan Juraid. Akhirnya karena tipu dayanya si pezina ini sudah tidak bisa melakukan hubungan zina dengan Juraid, akhirnya dia melakukan hubungan zina dengan orang lain teman-teman sekalian. Dia melakukan hubungan zina dengan orang lain. Akhirnya ketika dia mengandung, wanita ini mengandung dan melahirkan, akhirnya dia mendatangi Juraid dan dia mengatakan kepada seluruh penduduk yang ada di kampung itu bahwa dia telah melakukan hubungan terlarang dengan Juraid dan anak yang dibawanya oleh wanita ini adalah anaknya Juraid. Maka mendengar daripada jawaban perkataan daripada wanita itu, seluruh daripada kampung itu teman-teman sekalian menghakimi Juraid ini teman-teman sekalian, membakar tempat ibadahnya Juraid, rumahnya diruntuhkan, dirobohkan dan sebagainya. Sehingga pada saat itu melihat daripada penduduk yang menghakimi rumahnya, membakar daripada rumahnya, Juraid ini mengambil air wudhu teman-teman sekalian, mengambil air wudhu dan kemudian dia berdoa kepada Allah dalam sujud panjangnya, sholat ya, dia berdoa kepada Allah. Dan kemudian dia mendatangi daripada bayi kecil, ya, bayi kecil yang diakui bahwa itu adalah anaknya Juraid. Dia berkata kepada si kecil itu teman-teman sekalian yang baru selesai melahirkan teman-teman sekalian. Juraid ini berkata kepada anak kecil itu, "Wahai anakku, siapa ayahmu?" katanya Juraid. Maka teman-teman sekalian, anak itu berkata dengan izin Allah, dia berkata, "Sesungguhnya anakku adalah Fulan bin Fulan, dia adalah seorang pengembala kambing." Nah, dari kisah itu teman-teman sekalian, bahwa kita bisa kesimpulan bahwa keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu begitu Allahu Akbar, begitu maha besar teman-teman sekalian. Begitu juga yang terjadi dalam kisah ini teman-teman sekalian. Ya, anak yang baru selesai dibaptis dan kemudian Allah menunjukkan eksistensinya. Anak itu di bulan suci Ramadan, anak itu mengatakan Allah, 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 dan dia tidak mengakui akan adanya Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu kisahnya teman-teman sekalian ya. Mudah-mudahan kita mengambil iktibar, manfaat, pelajaran ya. Untuk lebih jelasnya langsung kita tonton aja videonya teman-teman sekalian.